Supaya tujuan bahagia tercapai, nah, dua orang yang berbeda harus dipadukan agar saling melengkapi. Kayak lampu, tujuannya menyala. Biar bisa menyala, kabelnya dua harus berbeda, positif dan negatif, dipadukan, maka nyala, tujuan tercapai. Coba misalnya lampu kabelnya kok sama-sama positif, nyala apa konslet? Konslet. Orang nikah kok sama laki-lakinya, nyala apa konslet? Nah, konslet. Tutuk-tutuk. Yang sudah bekerja keras melaksanakan majelis mulia malam hari ini, mudah-mudahan kinerjanya bernilai ibadah. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis ini sampai selesai nanti, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin sempurna, takwanya semakin kuat, hidupnya makin barokah. Melanjutkan apa yang didawuhkan oleh Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Fahmi, setelah 1 bulan menjalankan tarbiyah dan riyadhah di dalam madrasah Ramadan, warga Siba Demang Harjo malam ini berhalal bihalal, syukur-syukur meningkat bersyawalan, jangan hanya berlebaran. Karena setelah Ramadan, masyarakat Islam Indonesia itu semangatnya ada 3. Ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Ya wes pada meneng Kan masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok. Ada kelompok masyarakat Islam yang berusaha benar-benar Islami, derek Kanjeng Nabi. Ada masyarakat Islam yang terkontaminasi oleh modernisasi. Ada masyarakat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Kalau dalam bahasa Jawa, ada masyarakat Islam yang derek Gusti Allah, ada masyarakat Islam yang katut penjajah, ada masyarakat Islam yang derek simbah. Sampeyan derek yang mana? Gusti Allah, penjajah, apa simbah? Maka tahun barunya juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang derek Gusti Allah. 1 Januari tahun barunya umat Islam yang katut penjajah. 1 Suro tahun barunya umat Islam yang derek simbah. Kira-kira yang paling banyak pengikutnya yang derek siapa? Misalnya tahun depan kok bareng 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro, semua dirayakan. 1 Januari pusatnya di lapangan sepak bola, pesta pora, kembang api, tiup trompet, mercon, dangdutan, ngundang artis yang goyangannya erotis. 1 Suro pusatnya di gerumbul yang angker, pusaka-pusaka keluar semua,
kesenian tradisional, jaranan. 1 Muharram pusatnya di Masjid Demang Harjo, isinya pengajian. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Maka sama-sama menjalani Ramadan. Setelah Ramadan umat Islam itu ada 3 semangat. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Sampeyan termasuk kaum sarungan, kaum celononan, apa kaum abangan? Wah, ketoknya orang mengabangan, irengan. Saya ulang ya. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Halal bihalal semangatnya priayi, kaum celononan. Lebaran semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Semangat lebaran itu gini, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Wong yang lain udah ngaji kok situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang ya. Semangat lebaran itu begini. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Maka memasuki bulan Ramadan itu sedih seperti masuk mbuh ora nyaut tok. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi memasuki bulan Ramadan itu seperti masuk penjara. Sedih. Poso maneng. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya datang kok. Saya tahu, pokoknya orangnya agak gemuk. Amaliyah Ramadan itu dianggap kerja paksa. Sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Makanya begitu Ramadan mau selesai, yang diharapkan ya kapan lebarannya, kapan selesainya. Kenapa kok begitu? Lah karena sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Begitu bulan Ramadan setan di penjara, sedih, pisah sebulan sama kawannya. Maka di akhir Ramadan itu yang diharapkan kapan kawannya dibebaskan dari penjara. Dia nggak mikir Lailatul Qadar, dia nggak mikir mendapatkan Idul Fitri. Yang diharapkan setan kawannya segera dibebaskan dari penjara biar bisa berkawan lagi dengan setan. Makanya begitu Ramadan mau selesai, seneng, alhamdulillah poso gari kurang 2 dino. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada, sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Langsung diselehke kipasnya. Pakai jilbab warna abu-abu. Makanya begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan selesai, ibadah prei. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Karena Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum, orang entuk madiang, orang entuk ngombe. Begitu lebaran, balas dendam, dipuas-puaskan, makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya, maka hari raya menjadi hari-hari diare. Lebaran kedua do mencret kabeh.
Ada nggak yang hari raya kedua ketiga mencret? Ada. Sekarang orangnya duduk, kakinya selonjor. Lah Ramadan tamat maksiat kumat, Ramadan selesai ibadah prei. Padahal Ramadan itu pendidikan dan pelatihan agar sesudah Ramadan ibadahnya meningkat, kualitasnya tambah rajin. Nyatanya kok enggak. Coba kemarin Ramadan dididik sholat malam, tarawih dan witir. Sekarang Ramadan udah selesai di Demang Harjo sini, sholat malamnya masjid musola lanjut apa stop? Terus apa prei? Kemarin Ramadan dididik tadarus Quran, sekarang Ramadan udah lewat, tadarus Qurannya terus apa prei? Lah itu lebaran lubar kabeh. Beda dengan Syawalan, semangatnya santri. Syawalan itu begini, Idul Fitri itu hanya 1 hari saja, yakni tanggal 1 Syawal tok ditambah til. Kalau digandeng jadi tok til. Nah itu gandengannya dirubah yo jelek, tok tol jelek. Loh, Idul Fitri itu cuma 1 hari, hanya tanggal 1 Syawal tok til. Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Makanya orang Jawa bilang bodo besar. Halo? Kalau orang Tegal bilangnya apa? Ajing. Ajing itu gede. Aji. Oh, aji itu besar. Badahaji bukan, badahaji itu bodoh haji maksudnya. Badahaji ya pada baik. Nyonge kan ngomong pada haji, rikane sing ora. Badahaji. Jadi itu yang hari raya besar. Coba dari segi waktu, Idul Adha 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri kan cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok til. Idul Fitri beleh pitik, Idul Adha beleh. Nah, lebih gede, lebih besar. Napa meleh? Sampun cekap, nggih. Masya Allah. Nggih, pun cekap. Ya Allah. Nggih. Masya Allah. Nggih, matur suwun. Apa yang mungkin wong ceramah karo Madiang. Iki berarti monggo pameran. Kalau niat dikasih ya langsung masukkan mobil. Iki monggo pameran. Sampun nggih cekap. Ora sida ngaji niki mangke. Pun. Apa ya iso ceramah karo Madiang. Ya najan nyonge kencot. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang ya. Hari raya yang besar itu Idul Adha 4 hari, Idul Fitri cuma 1 hari. Idul Fitri nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi, kerbau.
kambing. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, beras 2 kilo 8 on. Idul Adha yang kaya mengeluarkan anggaran untuk biaya haji, yang sedang mengeluarkan biaya untuk nyembelih korban. Nah, yang melarat-melarat itu bagian ngentekke dagingnya. Nah, itu orangnya tertawa itu. Nah, sikapnya santri, yang kecil ya dianggap kecil, yang besar ya harus dianggap mbah gak nyaut kok. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar ya dianggap. Jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin. Umumnya masyarakat kita kan kebalik. Taraweh hukumnya wajib apa sunnah? Yang kenceng jawabnya. Sholat taraweh itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sholat subuh sunnah apa wajib? Sunnah sama wajib lebih penting mana? Berarti taraweh sama subuh lebih penting mana? Nah, di desa sini jamaahnya sholat subuh dengan sholat taraweh lebih banyak mana? Katanya penting subuh. Coba-coba diulang sekali lagi. Sholat taraweh hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sholat subuh sunnah apa wajib? Wajib. Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Wajib. Berarti taraweh dengan sholat subuh lebih penting mana? Subuh. Di sini lebih banyak mana jamaahnya sholat subuh sama sholat taraweh? Nah, itu namanya sing penting dianggap ora penting. Itu kalau diingetin jawabannya ya pantes saja bah kalau sholat taraweh jamaahnya rame. Kalau subuh tiap hari kok, kan subuhnya setiap hari makanya sepi. Kalau taraweh setahun sekali jadi rame. Ya udah, supaya sholat subuh jamaahnya rame di Demang Harjo sini, gimana kalau khusus Demang Harjo diusulkan subuhnya setahun sekali, kepriwe? Idul Fitri hari raya kecil, ya kecil-kecil baik. Ora usah digedek-gedekke. Anggarannya biasa saja untuk persiapan hari raya besar Idul Adha. Nah, masyarakat kita kan enggak. Idul Fitri hari raya kecil dibesar-besarin. Beli kue, jajan macam-macam, baju sampai 7. Masih jalan-jalan, masih hiburan. Begitu Idul Adha kehabisan anggaran sampai enggak bisa korban. Loh, terus korban perasaan, ya tukang ngentekno panganan. Makanya nanti giliran Idul Adha sepi yang korban, kehabisan anggaran, dihabis-habisin buat Idul Fitri. Apalagi semangatnya masyarakat kita itu untuk korban masih lemah. Kadang orang itu hanya ngajak aja tapi dia sendiri nggak korban. Para jamaah sekalian, mari nanti Idul Adha kita manfaatkan kesempatan ini untuk berkorban. Yang ngajak sendiri nggak korban, senengane dadi panitia, tapi entek-entek daging. Ada apa enggak? Orangnya datang. Yang mana orangnya? Wong jelas fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata Rasulullah, siapa yang mampu tidak mau korban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Kata Nabi begitu. Nah, aturan berikutnya, halo,
Daging apa yang dikorbankan itu cari binatang yang banyak dagingnya, yang gemuk. Jangan kebalik, yang nuntun orangnya gemuk, yang dituntun kurus. Itu harusnya yang disembelih yang nuntun itu. Nah, jadi Idul Fitri itu hanya satu hari, tanggal 1 Syawal tok til. Untuk apa? Untuk bertakabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Itu ucapan yang paling dekat dengan syariat ketika Idul Fitri. Saya belum pernah mendapatkan keterangan apa yang diucapkan Rasulullah ketika Idul Fitri. Yang saya tahu ini ucapan doa di kalangan para sahabat. Setelah menjalani Ramadan, beridul fitri, bersilaturahim, kemudian para sahabat saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, artinya mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Itu yang paling dekat dengan syariat. Nah, di Indonesia ucapannya jadi selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu sanadnya dari mana juga nggak jelas, riwayatnya siapa saya juga nggak tahu, yang mulai siapa saya juga nggak tahu. Tapi umum di Indonesia ini di mana-mana kalau hari raya itu ya selamat hari raya Idul Fitri. Kadang nulisnya salah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di Jawa masuk jadi ngaturake sedaya kalepatan, yang muda-muda lahir batin. Kadang anak mas kosong-kosong. Yang paling dekat dengan syariat ya doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu utuhnya, aslinya. Semoga Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Nah, amal itu dalam bahasa Jawa disebut laku. Lakunya orang beridul fitri ada 4, makanya disimbolkan dengan kupat. Itu artinya laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya ngaku lepat. Kalau orang tua dulu kan kupat, ngaku lepat. Lontong, olo-olone kotong. Lepet, olone disilep rapet. Sayurnya santen, sing salah nyuwun ngapunten. Lho, nyonge lek kon ngono kuwi juara. Ini isyarat, tapi oleh masyarakat kita dianggap jadi syarat. Kaya-kaya itu merupakan syarat, padahal sesungguhnya isyarat, simbol, lambang yang bisa diambil pelajaran dan ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham apa enggak ya ini ya? Jadi ulama dulu itu kalau membimbing masyarakat sering pakai isyarat biar lebih mengena, lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami dan tertanam kuat di dalam hati, enggak hilang-hilang. Halo? Bahasa saya bisa dimengerti enggak ini ya? Nyonge ora iso bahasa ngapake rika. Tapi orang sini paham ya bahasa Jawa ya? Paham, ya udah saya campur pakai bahasa Jawa. Pada baik. Pada baik ora apa-apa. Padha. Nah iki wong iya iki wong Jawa kuwi nyel kuwi. Ngene, kalau orang Jawa itu selamatan orang meninggal itu mesti ada apemnya. Itu dari bahasa Arab afun, artinya ampunan. Lah lesannya kita mau bilang afun repot, apem gitu. Sini juga pakai apem. Nah gitu. Masuk kampung, masuk desa itu mesti ada bangunan namanya gapura. Itu aslinya bahasa Arab ghafura, artinya pemaaf.
masyarakat biar guyub rukun, saling memaafkan. Makanya masuk kampung, masuk desa ada gapura. Aslinya itu dari bahasa Arab ghafura. Lah, ilatmu ya arep ngunekke ghafura, metot-metot. Ya diambil gampangnya gapura. Gitu. Gapura. Lah ya gapura. Sampai masuk masjid itu ada gapura. Masjid-masjid kuno tinggalan para wali itu pasti kalau mau masuk ada gapura. Dan hebatnya gapuranya itu dibentuk mirip kayak pura, tempat ibadahnya umat Hindu. Karena masyarakat kita dulu agamanya Hindu, jadi mereka masuk ke masjid itu ya sama kayak mereka dulunya masuk ke pura, biar nggak aneh, biar nggak asing. Understand? Begitu. Mengajari ibadah nggak langsung disebut sholat, enggak, tapi sembahyang. Karena mbah-mbah kita dulu itu sudah punya peribadatan manembah Sang Hyang. Makanya belum disebut sholat tapi disebut sembahyang. Tempatnya belum musola dulu, namanya langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Gitu, ndak sembarangan, ndak ngawur. Lah kupat itu laku papat. Apa saja itu? 1 takbiran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. 2 zakat fitrah. 3 sholat id. 4 silaturrahim. Nah ini isyarat. Kayak kalau ada pengantin itu penuh isyarat. Pengantin duduk di pelaminan. Kalau orang daerah saya bilang dekorasi. Sini apa namanya? Apa? Pajangan. Ya udah, pengantin duduk di pajangan. Koyok wedhus pajang-pajangan. Pengantin duduk di pajangan. Itu kan didampingi 2 anak perempuan kecil yang wajahnya mirip, di make up sama. Kalau di Jawa namanya kembar mayang. Kembar itu sama, mayang itu beda. Artinya apa? Mempelai laki perempuan itu sama tujuannya, pengen bahagia, tapi beda orangnya, beda karakternya. Laki sama perempuan kan beda. Maka ya jelas jadi, supaya tujuan bahagia tercapai, nah, 2 orang yang berbeda harus dipadukan agar saling melengkapi. Kayak lampu, tujuannya menyala. Biar bisa menyala, kabelnya 2 harus berbeda, positif dan negatif, dipadukan, maka nyala, tujuan tercapai. Coba misalnya lampu kabelnya kok sama-sama positif, nyala apa konslet? Konslet. Orang nikah kok sama laki-lakinya, nyala apa konslet? Nah, konslet, tutuk-tutukan. Bentek. Lampu kabelnya sama-sama negatifnya, nyala apa konslet? Konslet. Lah orang nikah kok sama perempuannya, nyala apa konslet? Malam pertama masuk kamar kaget. Loh, bojone nyong kok pada persis karo nyonge? Diteruskan apa enggak nikahnya? Ya LGBT namanya. Memang bapak sama ibu itu kan beda karakternya. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, ibu suka membesarkan hal yang kecil. Makanya hal kecil kalau dipegang ibu jadi besar. Pikirannya Rika aja aneh-aneh. Deh, Allah ya Karim. Gini loh sayangku. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Barang cilik dicekel wong wadon dadi astagfirullahaladzim.
Dengerin dulu toh sayang. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar. Masalah besar itu bagi bapak-bapak dianggap enteng, dianggap masalah cilik. Alah gitu aja nggak apa-apa, ora apa-apa. Biasa wong lanang kayak gitu. Beda sama ibu. Masalah kecil itu bisa jadi besar banget. Betul? Lah iya, masa nyonge salah ngomong. Masalah kecil aja bisa jadi besar kalau kena ibu-ibu. Salah omong rame sekampung. Itu kalau ibu-ibu. Susuk 5.000 sudah dadi gegeran. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok, ribut suami istri, bapak biasanya kalau bilang ke ibu, ibu mikir. Ibu tuh mikir, gak mikir. Mikir bu, mikir. Ibu jawabnya gimana? Lari kawong lanang orang ngerasa nih, dadi wong wadon. Karena yang perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai pikiran. Maka respon spontan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki kan mikir, perempuan kan ngerasake. Jadi rumah kemasukan ular, ke ulone gede, kloket. Wong lanang mikir gimana caranya mateni ula iki, nyari kayu, nyari gepuk, pentungi ulone, ora wani tinggal mlayu. Lah kalau wong wedok wadon iki omah dileboni ula gedhe kloket kae malah gejuk ula. Dipikir kalau gejuk-gejuk terus ulane ngeleles mati. Perempuan ibu itu kalau ngadepin apa-apa pakai perasaan, sehingga ketika perasaannya ndak kuat, pelampiasannya lewat omongan, lewat cangkem. Kalau bapak laki-laki apa-apa pakai pikiran, kalau ndak kuat pelampiasannya lewat tangan, plok. Makanya orang berkeluarga suami istri harus punya rem cangkem, suami harus punya rem tangan. Lah istri kalau nggak punya rem cangkem, ada masalah dikit etek. Suami nggak punya rem tangan, ada masalah dikit plok. Lah istrinya etek-etek, suaminya plok. Lah rumah tangganya jadi rumah tangga yang mereknya etek-etek. Dah habis itu nanti pengantin itu balang suruh. Lho suruh itu ora kok kesusu kepengen weruh. Ngangsu kaweruh lita'arofu, agar suami istri saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu. Sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Oh no. Itu filosofi. Jadi kalau bapaknya mantuk-mantuk, ibuke manggut-manggut. Aja nganti bapaknya mantuk-mantuk, ibuke gedek-gedek. Kuwi suruh tuwa, dibandemke ngleang. Karena biasanya kalau bapak masih mantuk-mantuk, ibuke wis gedek-gedek. Kalau sudah tua, makanya laki-laki tua itu kalau jalan kan sentuk itu kan heeh. Nah kalau perempuan tua jalannya mesti ngene gedek mah gitu. Itu namanya bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Ibu-ibu itu kalau udah males biasanya jahat, males ngelayani bapaknya. Bapaknya masuk kamar dengan semangat membara, semangat 45, ibunya blonyoan minyak kayu putih biar aman. Bapaknya balik kena pembunuh selera tingkat tinggi.
Kalau udah deket, nanti suami nginjek telur endok niku lho, biar sampai pecah. Nah, istri misui, mijii, bakso, misui iki ngunek-ngunekke. Artinya gini, suami sebagai kepala keluarga, ngene lho, rumah tangga itu kayak telur itu, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jidek, jipek, pasti banyak masalah. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah seperti memecahkan telur. Istri sebagai pendamping ikut memberikan partisipasi dengan dukungan dan doa. Understand? Lah sekarang laku papat tadi, 1 takbiran, 2 zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturahmi. Bagi santri 4 ini bisa dikerjakan dalam 1 hari, 1 Syawal tok. Nanti tanggal 2 udah nggak seneng-seneng lagi. Loh kenapa jere? Kan hari rayanya cuma 1 hari. Tanggal 2 sudah bukan hari raya, udah nggak seneng-seneng lagi, harus mengikuti sunnah Nabi. Puasa 6 hari bulan Syawal pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Kok bisa? Bisa. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan nilainya dikalikan 10. Kalau Ramadan 1 bulan 30 hari kali 10 berapa? La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu Demang Harjo, ayo tapi Kalau bulan Ramadan 1 bulan 30 hari kali 10 berapa? 300. Belum setahun, setahun kan 360 hari, berarti kurang 60. Nah puasa 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10, 60, lengkap sudah setahun. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh kalau digabung dengan puasa sebulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok masih puasa? Santri kok, yang lain nggak puasa, biarin. Aku nggak mau kayak umumnya orang-orang itu. Memang Ramadan sudah berlalu, tapi aku masih tetap puasa seperti kemarin di bulan Ramadan. Memang Ramadan sudah berlalu, tapi kalau malam aku masih tetap sholat sunnah. Memang Ramadan sudah lewat, tapi aku tetap tadarus Al-Quran. Memang Ramadan kemarin setan di penjara, sekarang setan sudah dilepaskan. Aku nggak mau berkawan dengan setan, aku nggak mau kalah bertarung melawan setan. Memang kemarin Ramadan pintu neraka ditutup rapat-rapat, sekarang pintu neraka sudah dibuka lebar-lebar, tapi aku nggak mau masuk neraka. Tidak seperti yang keplok-keplok itu. Aku akan membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Aku akan meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Walaupun bukan bulan Ramadan, amalku, ibadahku sama seperti bulan Ramadan. Itu semangatnya santri. Betul apa? Ngomong tak. Halo? Aku nggak mau seperti umumnya orang-orang itu, lebaran kedua ketiga mencret. Aku tetap puasa, walaupun bukan bulan Ramadan, amalku sama dengan Ramadan, ibadahku sama dengan Ramadan. Ini tandanya Ramadan sukses. Jadi dia bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Karena Ramadan itu latihan, Ramadan itu pendidikan. Walaupun Ramadan sudah lewat, amalku, ibadahku nggak kalah dengan amal dan ibadahku selama Ramadan kemarin. Aku sudah di training selama 1 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh makanya, halo,
Paham nggih? Nah udah, wis paham ya wis. Iya. Lu tandanya apa kalau Ramadannya sukses? Tanda kalau Ramadan berhasil itu adalah Syawal. Maka bulan sesudah Ramadan dinamakan bulan Syawal. Itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, bukan hanya peningkatan berat badan. Peningkatan prestasi ibadah, peningkatan iman dan takwa. Maka puasanya ya puasa uler, bukan puasa ulo. Halo? Kepriwe puasa uler, kepriwe puasa ulo. Ulo itu puasa, tapi puasanya cuma mau melungsungi saja. Dia mau ganti kulit. Kulit lama dilepas, ganti kulit baru. Karena tubuhnya tambah panjang, tambah besar. Poso ulo. Setelah puasa nggak berubah, namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, kelakuannya tetap ulo, kehadirannya nggak membawa harapan, malah menebar ancaman. Ada ibu-ibu yang puasa ula, ada. Dia puasa cuma mau melungsungi saja, ganti kulit, baju lama dilepas, ganti baju baru. Habis puasa tambah lemu. Tandanya apa? Makan sahur sebanyak-banyaknya, karena takut nanti siangnya nggak kuat puasa. Nah, karena makannya kebanyakan, akhirnya ya nggak sholat subuh, melungker wong ula. Bangunnya jam 8 pagi baru sholat. Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, saya ngerti. Pokoknya Demang Harjo RT 4. Halo? Ya Allah ya Karim. Beda dengan ular. Kalau ular itu memang sebelumnya jelek, dari kejauhan aja menakutkan, ngerusak, dia hama, apapun yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekelilingnya diembat. Ular jalannya gremet, wajahnya jelek, bodinya jelek, perilakunya jelek, tinggal dimanapun ngerusak, nempel kulit ya gatel, biduren, keroken, nempel di daun ya bolong-bolong, rencem-rencem, nempel di tanaman ya gering, nempel di buah ya bosok, nempel di untumu, nek untuku ora kerawak. Makanya tukang rusak itu biasanya dijuluki ular. Gimana sini ada ulernya apa enggak? Ada ulernya sekarang sedang lihat nyongnya. Halo? Dilanjut? Nah, uler Demang Harjo masuk Ramadan disuruh berkepompong. Selesai berkepompong berubah jadi kupu-kupu. Dulunya jelek, sekarang cantik. Dulunya jalan gremet, sekarang terbang. Ini kan simbol ketinggian derajat. Dulunya jelek wajahnya, sekarang wajahnya cantik. Dulu bodinya jelek, sekarang bodinya seksi. Dulu menakutkan, merusak, sekarang manfaat, menyenangkan, semua orang seneng. Rumah dimasuki kupu, katanya mau ada tamu. Tangan dipencloki kupu, katanya mau dapat rezeki. Nah, ini tanganku mau diencloki kupu. Nah, setidaknya Bapak Ibu meningkat di bidang takwa, la'allakum tattaqun. Orang bertakwa ini yang paling diridhoi Allah dan yang disediakan surga. Kalau Bapak Ibu baca Quran, setiap membicarakan surga itu endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syaratnya masuk surga itu harus takwa. Kalau nggak takwa nggak bisa masuk surga.
Nah, takwa itu apa? Sering disampaikan khotib ketika khutbah itu, bapak-bapak, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Pokoknya yang baik-baik dikerjakan, yang jelek-jelek ditinggalkan. Kan manusia ini ya ada baiknya, ada jeleknya, betul? Kayak sawah itu ada padinya, ada rumputnya. Kalau pengen panen padi ya padinya dirawat, rumputnya dibersihin. Paham pora iki? Masa pengen panen rumput ya pengen panen padi, padinya dirawat, rumputnya dibersihin. Halo? Manusia ini kan ada baiknya, ada buruknya, ada jeleknya, ada baiknya, ada jeleknya. Nah, kira-kira masyarakat sini baiknya sama jeleknya lebih banyak mana? Coba dijawab, lebih banyak mana taat sama maksiat? Lebih banyak mana? Ibu-ibu lebih banyak mana ngamal sama ngomel? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak deres Quran apa tiktokan? Lebih banyak ngaji apa ngerasani? Para lambe-lambe lamis yang saya hormati, lah iya, itu berarti maaf Bapak Ibu, maaf ya, rumputnya harus dibersihin, padinya dirawat supaya nanti panennya maksimal. Ayo yang baik kita kerjakan, yang jelek-jelek ditinggalkan. Kalau udah mengerjakan yang baik, yang jelek harus ditinggalkan. Karena apa? Jelek sama baik itu nggak bisa dicampur. Itu bukan orang bertakwa. Mengerjakan yang baik tapi yang jelek nggak ditinggalkan, bukan takwa. Yang jelek ditinggalkan tapi yang baik nggak dikerjakan, bukan takwa. Harus dua-duanya. Baik sama jelek nggak bisa dicampur. Kalau dicampur, baiknya kalah, menang jeleknya. Meskipun baiknya lebih banyak, jeleknya sedikit. Kalau dicampur, kalah baiknya. Contoh, kolak anget seember, campur sesendok saja, telek anget. Tembelek anget. Ayo kita dadi telek rasa kolak apa kolak rasa tembelek? Buak kabeh. Halo? Nah, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Oke, karena waktunya kita tinggal 5 menit. Sekarang saya akan nambahi keterangannya Pak Kiai Fahmi tadi tentang takwa sosial, takwa aplikatif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tampil sebagai kupu-kupu setelah sebulan berkepompong. Kalau ini diamalkan, kita termasuk orang-orang takwa yang disediakan surga. Dilanjut apa enggak? Ya kalau minta dilanjut diperhatiin dong. Aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Tapi kamunya malah nyuekin aku. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Udah gini sayang. Kan nyonge udah ngomong. Nyonge itu sayang sama Rika. Segini. Pon. Gini. Jadi ini takwa sosial. Artinya takwa sosial itu takwa yang ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan diberikan surga oleh Allah. Takwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ayatnya ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu
dimasukkan surga yang sangat indah, ada sumber mata airnya. Ini khas, keindahan itu identik dengan air. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada sumber air nggak jadi indah. Sampai surga pun banyak digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Jadi untuk menjadi ahli surga syaratnya harus takwa. Seperti apa keadaan penduduk surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka para penduduk surga bebas menikmati dan mengambil apa saja kenikmatan, keindahan, kebahagiaan yang ada di surga sebagai hadiah dari Allah yang dipersiapkan untuk mereka. Nah, ini berarti beda dengan waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga, kan masih ada larangan. Dilarang mendekati pohon, wala taqraba hadhis syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis lewat rayuan istrinya, yaitu Ibu Hawa. Mendekati pohon, mengambil, satu riwayat juga memakan. Karena melanggar aturan, akhirnya dikeluarkan dari surga. Pelajaran pertama, surga tidak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan. Ayo nyaut, surga tidak bisa ditempati oleh orang yang melanggar. Sedang Nabi Adam yang sudah tinggal di surga saja, gara-gara melanggar aturan dikeluarkan. Padahal udah lama loh tinggal di surga, gara-gara melanggar aturan dikeluarkan. Lah masyarakat Demang Harjo, pojokannya surga aja belum tahu, sering melanggar aturan, ya nggak bisa masuk. Kalau pengen dimasukkan surga, jangan melanggar. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, berikutnya, kalau Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu masih ada larangan, masih ada pantangan. Nah, Rika sedaya sampean kabeh besok di surga, kalau sidak rana sida apa ora iki kira-kira sidak nanti kalau sampean jadi ke surga bebas di sana mengambil apa saja, nggak ada larangan, nggak ada pantangan, nggak ada sirian, bebas sebebas-bebasnya. Alhamdulillah di surga itu. Kalau di dunia nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Makanya di dunia bukan tempatnya untuk bebas sebebas-bebasnya. Kalau pengen bebas sebebas-bebasnya, merasakan kenikmatan tanpa batas, besok di surga. Para jamaah, di dunia ini sehebat-hebatnya orang, nggak bebas sebebas-bebasnya, tetap ada pantangan, tetap ada larangan. Coba siapa di dunia ini yang bebas sebebas-bebasnya? Ayo ngomong, orang gila. Orang gila, wong edan kuwi bebas, ya ora, wong edan ora bebas kok. Orang edan itu masih ada batasan. Misalnya dia udah telanjang, tetap dikatoki karo wong. Oh, tahu edan kuwi ketoke. Tetap dipelihara negara, ada aturan. Coba siapa di dunia yang bebas sebebas-bebasnya? Maaf, jadi kiai terus bebas berbuat semaunya, ora bisa. Malah, sorry ya, maaf, mau jadi kiai itu malah ora bebas. Arep ngopo bae ora bebas. Kiai kuwi ora bebas, arep jalan-jalan rekreasi ora bebas. Saya sering pengen rekreasi jalan-jalan, tapi ora bebas, dikejar-kejar makhluk. Diminta selfie. Coba, wong berhenti di SPBU ngisi bahan bakar BBM itu, saya ke toilet, ditungguin.
Perkara ngarep njaluk foto. Pikir kalau pengen ngopi harus nyamar. Nyamar kan wajahku wajah pasaran. Ya, biar nggak ketahuan itu nyamar, pakai kaos, topi ambles, kacamata hitam. Ndak bebas. Coba kayak Kiai Fahmi, bebas masuk karaoke. Geger Tegal. Loh, lah nek sing dongsong-dongsong kae bebas karepe kae. Artinya gini, di dunia ini nggak ada orang yang bebas. Siapa yang bebas di dunia ini? Setinggi-tingginya jabatan, para pejabat itu apa bebas berbuat semaunya, mengambil semaunya? Ora bisa. Malah pejabat-pejabat itu penerlengi terus sama KPK. Betul? Nggak bisa mau bebas berbuat sesukanya. Coba, orang kaya mentang-mentang duitnya banyak terus bebas, seneng-seneng masuk night club, klub malam itu, senengannya tiap hari ajep 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 ajep, minum minuman keras didampingi perempuan cantik bebas. Ndak, itu perbuatannya terlarang oleh pemerintah, dilarang sama agama, dilarang bayarnya. Duh, siapa yang bebas coba? Orang kaya makan bebas? Enggak, malah banyak pantangan. Lah iya kan? Misalnya kondangan nyumbang paling banyak terus diajak prasmanan, semua menu makanan lengkap, apa bebas makan sesukanya? Enggak lah, apalagi udah sepuh, udah tua, simbah kakung ya, mau makan ge ditut ke garwane, Mbah Putrine galak kaya asu manak kae. Dia mau ngambil ini gak oleh, mau ngambil ini gak oleh, aja kuwi, aja iki, aja kuwi eling penyakite, ge urip matane tok kedap-kedip kae. Nah kalau di dunia ini nggak bisa bebas, kalau pengen bebas menikmati semuanya, besok di surga. Nah, kriterianya orang takwa yang disediakan surga, ini perhatikan. Mbah gak direken kok. Lanjut pora. Oke, itu ada 5, ada berapa? Ada 5. Menek blimbing, blimbing sing liringane 5. Blimbing itu loh. Ya lunyu-lunyu penek ono. Memang naik ke surga. Makanya kalau orang Jawa itu munggah suwarga, nyemplung neraka. Kalau ke surga itu munggah. Kalau ke neraka nyemplung. Ayo gampang di nyemplung sama munggah. Gampang nyemplung, meneng bae nyemplung-nyemplung dewek. Tapi kalau munggah kerengkelan. Makanya kalau pengen ke surga kerengkelan munggah naik falak ketahamal aqobah. Ke neraka gampang nyemplung dewek. Tiba dewek, meneng baik nyemplung dewek. Paham? Paham? Loh, makanya ke surga itu berat, naik, menek, blimbing, lunyu-lunyu. Ngono. Apa saja itu? Nah, ini pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka para penduduk surga dulu waktu di dunia termasuk muhsinin, orang-orang baik. Dia sukses hidupnya. Karena orang sukses itu orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Saya ulang. Orang sukses itu bukan kok orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Ndak. Tapi orang sukses itu orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Paham pora iki wong-wong iki. Tak mungkin iki mergo ayu-ayu tapi on. Ini sayang, ndak. Aku kalau bilang gitu itu bukan kok merendahkan, menghina, ndak. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Gini, sukses itu bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan.
Karena gini, berhasil mendapatkan yang diinginkan belum tentu jadi kebaikan. Ya Allah, paham gak? Jadi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan, bukan keinginan. Karena apa yang diinginkan mungkin bisa didapatkan, tapi belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau berhasil mendapatkan kebaikan, apapun, berapapun, jadinya kebaikan. Understand? Ya wis, pokoknya muga-muga paham. Karena waktunya ini lo udah mepet. Saya ini ngatur omongan biar nggak terlalu bertele-tele, gitu loh. Orang ngerti omongan Rika nyong Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gini, lah sekarang muhsinin, orang-orang baik itu kriterianya apa? Ayatnya insya Allah tadi dibaca sama Kiai Fahmi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus merayu Allah agar Allah mencintai kita. Caranya 3 hal yang dilakukan. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, seneng sedekah. Nyaut, seneng di waktu sulit sedekah, di waktu gampang, di saat sempit, di saat lapang, di saat sakit, di saat sehat. Nah, karena ada orang yang mau sodakoh nunggu sakit. Jadi kalau gering itu dia baru bancaan, sodakoh dibagi-bagi ke tetangga. Kalau sehat nggak pernah sodakoh. Sama tetangganya niteni, kok wis suwe wonge ora gering. Kriteria yang pertama dari muhsinin itu adalah seneng sodakoh. Para jamaah, di waktu lapang, di waktu gampang, di waktu sehat, di waktu kaya, sodakoh banyak orang bisa. Panen mangga dijual nggak laku, dibagi-bagikan ke tetangga. Gampang, semua orang juga bisa. Jualan gorengan dijual nggak laku-laku, bagi-bagiin ke orang-orang. Siapa aja juga bisa kalau cuman gitu. Tapi sodakoh di waktu sulit, di waktu sempit, di saat kepepet, ini yang susah prakteknya. Contoh, Bapak Ibu, sampean punya duit cuma 500.000, ya itu aja duitnya, nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kebutuhan penting, mendesak, terus tiba-tiba ada tetangga datang minjem atau minta persis 500.000 mau dipakai berobat, berani ngelepas apa enggak? Kalau orang bertakwa berani ngelepas. Tapi kalau orang Demang Harjo nyonge dhewe mbutuhke. Nek tak paring nirika nyonge gawe apa? Kenapa? Karena nggak yakin sama Allah. Kalau orang yang bertakwa berani ngelepas sebab yakin dengan jaminan Allah, pasti diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik.
Loh, makanya kalau kita diberi sesuatu itu kan disuruh berterima kasih, terima kasih. Kemudian mendoakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini artinya apa? Orang memberi, orang sedekah pasti akan mendapat balasan dari Allah. Balasannya lebih baik, balasannya lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Nyongi ya percaya, yang Rika percaya. Cuma banyak orang yang percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi dia enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Ini aneh. Sama bank aja berani naruh kepercayaan penuh, naruh BPKB, naruh sertifikat. Sama Allah enggak berani. Sama sawah itu berani naruh kepercayaan. Buang gabah 2 kilo karena harapan panen 2 ton. Percaya sama sawah, masa sama Allah nggak percaya? Sama kolam aja berani buang umpan karena harapan dapat ikan. Sama sungai percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo? Masih belum paham kayaknya ini. Oh ya, gini. Misalnya lagi kondangan, dapat berkat satu orang dapat 1, yang ngundang orang kaya. Nah, ngasihnya itu ditunduk rambut gini loh, digeser-geser. Nah, di depan ibu ada berkat. Ini didekemi apa digeser? Kok berani geser? Wong bagiannya cuma 1, jatahnya cuma 1. Kok berani geser? Sebab ngerti tetangga butuh, yakin stoknya tuan rumah berlimpah. Kalau ini tak geser, nyongi oleh maneng. Betul? Stoknya Allah itu berlimpah. Ibu bapak dikasih rezeki, berani geser untuk masjid, geser untuk pondok pesantren, geser untuk madrasah, pasti dikasih lagi sama Allah. Stoknya Allah banyak, stoknya Allah berlimpah. Understand? Coba nanti berani geser apa enggak? Misal ada tamu di rumah bapak ibu, siang hari panas, tamunya haus, terus dikasih minum, dah saking hausnya diminum, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillah, sampai tetes terakhir habis. Sebagai tuan rumah yang baik, ngerti kalau minumnya habis, diapain? Tuangin lagi. Loh, lah tuan rumah yang baik kok bahkan dikasih lebih banyak. Allah begitu. Wah, ini ada orang apa tadi desanya ini? Demang Harjo, tak kasih rezeki, berani dihabisin untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Wah, aku percaya sama orang itu, hebat itu orang Demang Harjo, tak kasih lagi yang lebih banyak. Amin apa? Ini ki orang yang pelit ngomongnya, itu kiai ngajak kere. Enggak ngajak kere, ngajak kaya. Bu, ya Allah, pasti diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak. Pasti, apalagi ini untuk Musola Al Barokah, jadi jariyah. Jariyah itu artinya apa? Mengalir. Mulai ngasih sedekah malam ini, udah langsung dapat pahala, dan pahala itu nggak putus, mengalir terus sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Itu hebatnya jariyah. Besok jariyah lagi, ya dapat aliran baru lagi, mengalir terus sampai hari kiamat. Deres apa enggak mengalirnya? Ya tergantung sedekah jariyahnya berapa. Kalau ini nanti ngasihnya 100.000, deres. Kalau cuma 2.000,
Ya kayak wong uyuh anyang-anyangen. Cerit, cerit, cerit. Jadi tolong nanti panitia kalau udah keliling yang telaten ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau belum nyemplungi, belum ngasih jangan ditinggal. Tunggu sampai ngasih. Begitu ngasih plung, lihat kok 2000, nggak apa, diunek-unek ke anyang-anyangen. Bu, Allah. Nanti di alam barzah kan sampean ki rencanane arep dipateni Gusti Allah. Nah, iya, dipindah ke alam kubur. Pengen kuburannya peteng apa padang? Milih kuburannya peteng apa padang? Lah, gelap atau padangnya kubur itu tergantung jariyahmu juga. Wong leh ndonga jembaro dalane padango kubure. Awas, kalau pengen padang terang tergantung jariyahmu. Ini nanti yang 100.000 biar kayak lampu merkuri. Yang 50.000 kayak neon. 20.000 lilin. 10.000 ublek. 5.000 puntung rokok. Leb ya kena latu ya orang mekan. Apa maneh 2.000 silit konang. Ya kalau di padang-padang ya ora ketok, engko lek wis peteng-peteng kae lep gitu, silit konang itu. Ya yo silit kunang. Lep. Yang 2.000. Bu. Coba saya tanya, saya pengen tahu kecerdasannya. Sedekah 5.000 sama 10.000 pahalanya besar mana? 10.000. Yang kenceng jawabnya kalau pengen ngajinya lanjut. Sedekah 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih besar mana? 20.000. 20.000 sama 50.000 pahalanya besar mana? 50.000. 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih besar mana? 100. Ibu pilih pahala kecil apa pahala besar? Pilih pahala sedikit apa pahala banyak? Nah, cerdas, waras. Nah, ini nanti panitianya sebentar lagi keliling. Ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000. Rencananya nanti yang dimasukkan kotak berapa? 2.000. Yang belakang jangan jalan dulu, weh panitia belakang. Nanti dulu, nanti dapatmu 2.000-an nanti. Sebentar ini digiring dulu, panitia. Bentar, jangan jalan dulu. Ya nanti dapatmu ya cuma 2.000-an. Ini tak giring dulu. Itu yang siap 2.000 biar ganti 50.000. Ada karena ada yang udah ngambil 2.000, ada itu pakai jilbab warna coklat itu orangnya. Halo, Bu, pilih pahala sedikit apa banyak? Pilih pahala sedikit apa banyak? Nah ini nanti keliling panitianya. Ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000. Rencananya yang dimasukkan berapa? 2.000. Para budek-budek sekalian yang saya hormati, pilihannya cuma 3. Katanya pengen pahala banyak. Gue tuku sarapan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah wis, pokoknya wis tak terang nih. Udah tak kasih penjelasan, terserah Bapak Ibu mau ngasih berapa. Kalau pengen padang 100, lek pengen silite kunang-kunang. Panitia nanti kalau ada yang ngasih 2.000 boleh diunek-unek ke silite kunang. Rahasia yo. Ayo, nanti panitianya. Ayo monggo, ayo Mas, sholawatan dulu Mas. Sholawatan. Nanti, kok udah jam 12? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Berikutnya wal kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah, orang nesunan, orang ngamukan, tapi mempunyai kesabaran. Hidup bermuamalah harus sabar, hidup berkeluarga harus sabar, hidup bermasyarakat juga harus sabar. Bapak Ibu, orang hidup itu kan memadukan antara syukur dengan sabar. Ini pasangan yang nggak bisa dipisah, ibarat sepasang kaki dan tangan, kanan kiri. Makanya orang kalau lagi jalan itu mesti langkahnya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Sehingga nggak ada orang yang kakinya kiri semua. Nah sekarang penerapannya lebih banyak syukurnya apa lebih banyak sabarnya? Kapan syukur, kapan sabar? Ini sampean harus cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kira-kira hidup berkeluarga itu ibu, bapak lebih banyak syukurnya apa lebih banyak sabarnya? Bapak ibu menghadapi anak-anak, sampean menghadapi anak-anak lebih banyak syukurnya apa lebih banyak sabarnya? Ibu yang jujur jawab yang kenceng. Ibu menghadapi bapak, ibu menghadapi suami lebih banyak syukur apa lebih banyak sabar? Lebih sering dipuaskan apa lebih sering dikecewakan? Rawanin jawab. Oh kurang puas, kurang puas. Harus banyak sabar karena gini ya, kita berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas kebaikan. Berbuat baik kepada orang lain itu belum tentu dibalas dengan kebaikan. Kita memberi kepada orang lain belum tentu dibalas dengan diberi. Betul? Loh, kadang berbuat baik kepada orang lain, ada tetangga, kita sudah berkali-kali baik sama dia, tapi dia sama kita malah buruk sikapnya, malah jelek ke kita. Ada apa enggak? Orangnya datang, ya sekarang kipas-kipas. Bu, ya Allah, masyarakat kita itu pasti ada 3 tipe. Apa ya 3 tipe itu? 3 model. Kalau menurut menjam istilah ayat Quran, faminhum dzalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ini ringkasnya gini aja. Ada orang yang ketika diberi dia membalas lebih, ketika ditolong dia menolong lebih, ketika dibantu dia membantu lebih. Ada orang yang ketika diberi membalas sama, ketika dibantu membantu sama, ketika ditolong menolong sama. Ini hubungan saling. Tapi ada orang yang ketika diberi tidak membalas, ketika ditolong nggak mau menolong, ketika dibantu nggak mau membantu. Masyarakat kita kira-kira yang paling banyak yang mana? Kabeh. Bapak Ibu, paling enak itu berhubungan dengan orang yang ketika diberi membalas lebih, ketika ditolong menolong lebih. Ditolong sekali dia membalas menolong kita berkali-kali. Dibantu sekali dia balas membantu kita berkali-kali. Lah itu paling enak. Siapa itu? Orang tua, terutama ibu. Kalau ke anak, ibu itu ketika diberi sama anaknya, maka ibu akan membalas, memberi lebih kepada anaknya. Betul? Wong kasih dan cinta ibu ke anak itu nggak ada duanya di dunia ini. Karena ibu ke anak itu hanya memberi, bagai sang surya. Ibu ke anak itu sama sekali nggak berharap apapun.
Sehingga ketika ibu diberi sesuatu oleh anaknya, pasti ibu akan membalas, memberi yang lebih untuk anak-anaknya. Kadang dikasih sama anaknya, kok nyonge dikei ngene kita paring ke anakmu wae. Orang tua pasti seperti itu. Contoh paling nyata itu ya, punya anak merantau di Jakarta, jualan sate Tegal. Halo? Lah kan waktu Idul Fitri kan anaknya pulang mudik, pulang ke rumah ibunya, paling ibunya dibawakan apa? Gula 2 kilo, minyak goreng 3 liter, roti kaleng tanggung, itu pun dibuka segelnya, diambil wafernya, sama duit 250.000 dibungkus amplop, weneh ke ibune. Tapi anak 5 dibawa semua. Begitu sampai rumah ibunya, dibeleh ke ayam, ditukoke sate, dimasake macem-macem, tekor ibune. Nanti begitu balik Jakarta, anak 5 disangoni 200.000, 200.000, 1 juta. Gitu mau balik, bagasi mobil kebak, sembarang barang dibawa semua, beras sak ketane digawa. Oh, klopo sak degane digawa, ayam sak kandange dibawa. Anak kucing lho dicangking. Masih muat, blesekne semua dibawa. Begitu anak balik yang Jakarta, ibune ning teras omah tenger-tenger. Kenapa, Bu? Habis kerampokan. Ibu kalau dikasih sama anak pasti membalas lebih. Loh, paling enak hubungan seperti itu. Coba anak itu main ke rumah ibunya paling bawa apa? Bawa roti, pulang. Telo, cowek, sotel dibawa. Semuanya dibawa. Nah, kemudian yang kedua, rumahmu mana? Nanti aku mampir situ tak ceritani dhewe sampai subuh. Ngeyel. Dikira ora capek nyonge ke sedina 4 kali, Pemalang 3 tempat, Tegal ini, besok geser Pekalongan, 5 hari orang mulih. Masya Allah, tiap hari 4 tempat, Bu. Inilah 5 hari nggak pulang. Ini udah hari ke-3, besok hari ke-4 Pekalongan, besoknya lagi hari ke-5 Rembang, Kudus, Pati, terus paginya langsung terbang Kalimantan Timur 4 hari. Coba siapa ngomong duitnya akeh lambe ora kena dikondisike. Bu, dengerin toh sayang, udah malam ini udah ganti hari, udah lewat jam 12, berarti udah ganti hari. Iki wis mlebu hari Kemis, padahal undangannya hari Rebo, berarti nyonge ceramah wis rong dina. Pengen murah ya bojone Rika kon ceramah. Nah iyalah. Halo. Ya Allah, udah berikutnya membalas sama. Berikutnya membalas sama, ini hubungan saling. Diberi, membalas memberi, dibantu, balas membantu, ditolong, balas menolong. Ini hubungan dengan tetangga. Misalnya tetangga punya hajat, Bu, Ibu punya hajat, kan saling membantu, saling menolong, betul? Ibu punya hajat, terus tetangga nyumbang 100.000. Giliran tetangga punya hajat, ibu buka catatan apa enggak? Buka. Dulu disumbang 100.000, sekarang nyumbang, ya tambah, udah 2 tahun masa 100.000, 200 pasti tambah. Tapi nanti ya diminta lagi. Wong namanya hubungan saling. Halo. Lah yang paling membutuhkan kesabaran ekstra itu
berhubungan dengan orang yang ketika dibantu dia tidak membantu, ketika ditolong dia tidak menolong, ketika diberi dia tidak memberi. Orang yang nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, malah menyakitkan. Ini namanya bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah mentung, dikeyatin rokok rempelak. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadinya ya nasib, ya nasib. Paling susah ngadepi orang seperti itu, makanya harus sabar. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf, nggak jadi pembenci, apalagi pendendam. Yang lalu biarlah, sing wis ya, sing rampung ya, duren-duren roti ya, sing biyen-biyen saiki ya. Gitu, hidup ini jangan sampai punya kamus tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio penyakit moh nyuwuk. Orang apa itu? Yang lalu biarlah. Kenapa harus jadi pemaaf? Karena kita hidup dengan manusia. Kita nggak hidup dengan malaikat, kita nggak hidup dengan setan. Halo? Malah anak yang bagi minuman. Halo? Dilanjut apa enggak? Oke, sedikit lagi. Kita harus jadi pemaaf, kenapa? Karena kita hidup dengan manusia. Kita nggak hidup dengan malaikat, kita nggak hidup dengan setan. Kalau malaikat apik tok, kalau setan elek tok. Kalau malaikat selalu benar, kalau setan selalu salah. Lah manusia ada benarnya, ada salahnya. Sehingga ketika salah dimaafkan bareng. Ibu ingat, suami ibu itu manusia. Pasti ada salahnya. Maka ketika suami salah Allah ya Karim, nggak nyaut. Suami ibu itu manusia. Maka ketika suami ada salah harus kalau pengen suami yang nggak ada salahnya, ya jangan cari suami manusia. Rabio gedebok telatenono. Tetanggamu manusia, pasti ada salahnya. Maka kalau ada tetangga salah, kalau nggak mau punya tetangga yang nggak ada salahnya, kalau pengen tetangga yang nggak ada salahnya, ya jangan bertetangga sama manusia. Orang pemaaf itu orang cerdas. Orang yang susah memaafkan itu orang oon. Kenapa begitu? Rumusnya begini, perhatikan. Musuh dimaafkan jadi saudara. Saudara nggak dimaafkan jadi musuh. Betul? Makanya pemaaf itu orang cerdas. Siapapun dimaafkan, maka siapapun jadi saudara. Kemana saja ketemu saudara. Enak. Kalau semua orang nggak dimaafkan, berarti semua orang jadi musuh. Di mana-mana ketemu musuh. Ada orang yang gitu. Sampai kiamat nggak tak maafkan. Ada apa enggak? Ada. 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 Orangnya sekarang duduknya metungkruk. Ini baru satu. Aduh, ringkes saya. Ringkes yang kedua. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang bertakwa yang disediakan surga itu kalau malam hari tidurnya sedikit. Memang Allah menciptakan siang untuk cari ma'isyah, malam untuk istirahat. Tapi bagi orang yang ingin ke surga sadar bahwa untuk menuju surga membutuhkan bekal yang banyak. Kalau hanya mengandalkan amal biasa nggak cukup, sehingga harus dilembur malam hari. Paham?
Apa lemburan malam hari? Ya melakukan amaliyah malam hari. Di antarane wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud, salat di malam hari. Satu, bukankah kalau malam terbangun, apalagi yang sudah tua, nggak mungkin tidur malam tanpa terbangun karena istirahatnya sudah cukup atau kepuyuh nggak bisa diampet, kadang sampai 2-3 kali. Itu teguran dari Allah. Tidurmu udah nggak lelap, tidurmu udah nggak nyenyak, kamu tak bangunin biar mau mendekat kepadaku, biar mau sholat. Lah Bapak Ibu sini enggak bangun malam enggak sholat, cuma piece of the cur and piece of the yes. Harus dilembur. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Quran di keheningan malam. Bacanya pelan-pelan biar enggak ganggu orang yang istirahat. Syukur baca Quran angen-angen sak maknane, jangan angen-angen sak mangane. Halo? Yang ketiga, zikir wengi engkang suwe, memperbanyak zikir. Makanya orang dulu itu nggak mau lepas dari tasbih, apalagi malam hari, puter terus wer 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 wer, sulastri 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 wer 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 wer, sumiati 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 sumiati, wer 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 wer, sundari sundari sundari, wer sugiyarti sugiyarti sugiyarti, wer 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 wer, supia 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 supia. Sulika, 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 sumini, sumini, sumini. Memperbanyak zikir. Maka berikutnya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Waktu sahur berarti sudah bangun untuk beristighfar. Bangun nggak nunggu diobrak-obrak, dioyak-oyak sama muadzin. Sebelum azan sudah bangun, nggak usah nunggu. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Soalnya kalau warga Demang Harjo, tidur lebih baik daripada. Buktinya kalau dengar adzan yang subuh, antara yang sholat dengan yang tidur lebih banyak yang. Makanya lek subuh kayak masjid wonge karo cagake luwih akeh cagake. Besok sing mlebu swarga. Halo? Waktu sahur banyak istighfar. Makanya dulu jarang musibah, jarang bencana, karena orang dulu itu kalau malam banyak yang beristighfar. Nah sekarang kok banyak bencana, banyak musibah, apa kiai-kiai itu nggak istighfar? Loh kiai-kiai ya istighfar semua, tapi kalah jumlah sama yang ajep 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 ajep. Sing istighfar kiai pitu, sing ajep ajep 7.000. Ya kalah. Ya Allah, alhamdulillah nyonge kok ora dadi bojone wong kene. Umpama dadi bojone wong kene nyonge ora iso mati tua. Wa fihi amwalihim, tapi ayu-ayu wong kene, cantik-cantik, tapi cerewet-cerewet. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan dalam sebagian hartanya ada haknya orang lain yang harus diberikan, baik orangnya minta maupun nggak mau minta, karena menjaga kehormatan diri. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum
afala tubsirun, dan pada diri mereka ada dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan pada diri mereka sendiri apakah mereka tidak memperhatikan. Jadi yang ngurusi orang lain, yang ngurusi diri sendiri. Jangan gara-gara ngurus eksternal melupakan internal. Jangan gara-gara ngurus orang lain sampai nggak ngurus dirinya sendiri. Jangan seperti lilin menerangi lingkungan, tahu-tahu mati belum sempat menikmati. Makanya kayak saya ya, yang ngurusi masyarakat, yang ngurusi keluarga, yang ngurusi diri sendiri. Ini kalau saya ceramah terus berarti ngurusi masyarakat tok, nggak ngurusi diri sendiri yang sudah capek. Lu udah 1,5 jam kok. Ayo sekarang aku tak bagi-bagi sarung. Ayo siapa yang berani? Sebentar, anak-anak udah pada tidur ya. Anak-anak harus bagus. Kayak tadi loh, saya di Pemalang ada anak yang berani tampil dan bagus. Deh, biar anaknya sendiri, jangan ibunya yang maksa-maksa.